Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para pendengar yang sempat mendengarkan video ini, mudah-mudahan ada manfaat dalam mempergunakan atau membaca basmalah. Adapun bismillah atau basmalah pada suatu hadis berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta'u wa abtar. Dan setiap pekerjaan yang punya kemuliaan tidak dimulai pekerjaan itu dengan membaca basmalah, bahwa aqta'u, maka pekerjaan itu kontong, wa abtaru, dan terputus, artinya tidak berkah. Supaya berkah apa pekerjaan kita, itu perlu dimulai dengan membaca basmalah. Dikaitkan dengan hadis riwayat Muslim pada hadis pertama Arba'in Nawawi yang dipelajari di pondok pesantren, yaitu berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia apa yang dikerjakannya harus dengan diawali niat. Apa saja yang dikerjakan, yang diamalkan, tersangkut dengan niat apa kita melaksanakannya. Dalam hadis tersebut yang ujungnya yusibuha, Allah akan menyampaikannya atau Allah akan mempahalai sesuai dengan niat itu. Maka dalam hal ini, dalam hadis tersebut dinyatakan kalau orang yang berniat dalam pelaksanaan pekerjaannya karena Allah, Allah mempahalainya sesuai dengan niatnya. Kalau dia berusaha atau manusia itu berusaha melaksanakan sesuatu itu karena dunia, itu yusibuha juga, Allah akan mempahalainya atau akan menyampaikannya. Atau misalnya ada suatu niat mengawali suatu pekerjaan untuk disayangi atau dicintai oleh seorang perempuan, dalam hadis itu dinyatakan yunkiuha, sampai ujungnya wal haj, ya apa saja niat kita itu disampaikan Allah. Maka mendudukkannya, saya teringat dengan kelakar almarhum guru saya Haji Mukhtar Angkulakum, pendiri MTI Kota Panjang. Beliau berkelakar begini, Ilya pasia mulia pasia, elo tali parahu, nek laju sempan kasab orang. 10 kali bayat tamaknya tapasia, tapi tidak paham cara memahaminya dengan ilmu nahu dan saraf. Tidak bisa kaji dibawa pulang, begitu kata beliau.
Maka saya teringat dengan hal itu. Saya ingin membahas masalah basmalah secara ilmu alat. Caranya, insya Allah, kalau ada yang memahami, yang menambah pemahaman, mudah-mudahan diberkahi Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan al-ba'u, ba huruf khafat. Ismi dikhafatkan dengan ba. Jadi bismi, tidak boleh dibaca bisma, bismu. Wajib bismi. Itu menurut gramatika nahwu. Ismillah, ismi itu mudaf. Allahi mudaf ilaih. Mudaf dengan mudaf ilaih samalah kelasnya di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Kata majmu'. Seperti cincin besi. Maksudnya cincin dari besi. Sapu tangan. Sapu untuk tangan. Pasar ibu. Pasar di ibu. Bismillah. Bismillah itu ismi, takdirnya dari Allah. Dan dengan nama dari Allah. Ini maksudnya. Takdirnya. Jadi caranya, kalau menurut ilmu nahwu, al-ba'u atau ba itu adalah harfu khaftin, huruf khafat. Al-ismi mahfudun bihi, dikhafatkan dengannya huruf khafat itu. Jumlah huruf khafat dengan yang dikhafatkan itu harus ada tempat muta'alaknya atau sangkutan ke belakang. Kalau menurut kebanyakan ahli nahwu atau orang yang belajar ilmu nahwu, itu takdirnya abda'u. Artinya memulai aku dengan apa? Memulai dengan nama Allah. Kalau menurut saya bisa jadi abda'u itu ditukar dengan pekerjaan yang relevan dengan yang akan kita kerjakan. Misalnya, aku makan, akulu, bismillah. Aku makan dengan apa? Makan dengan nama Allah. Amsi, aku berjalan dengan apa? Berjalan dengan nama Allah. Aq'udu, aku duduk dengan apa? Duduk dengan nama Allah. Artinya sesuai dengan pekerjaan, dengan apa yang kita lakukan. Dengan hadis tadi, supaya relevan niat kita dengan apa yang kita lakukan, karena niat itu kan inamal amalu binniat wa inamal likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan itu dengan niat apa yang kita kerjakan. Karena yang niat itu menurut ilmu fikih qasdu syai'in muqtaranat bi fi'li. Menyengajakan sesuatu itu yang diikutkan langsung dengan kerja. Jadi makanya kalau menurut saya bisa jadi sesuai dengan kerja yang kita lakukan. Kalau kita makan ya akulu, kalau kita minum asrabu, kalau kita berjalan amsi.
Ya, secara umum memang abadau. Memulai aku dengan apa? Memulai dengan nama Allah. Ini masalah pemakaian ilmu nahu dalam membaca basmalah. Kemudian kalau kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bagaimana Allah itu adalah naat. Naat mengikut bagi yang dinaatinya. Naat artinya sifat. Sifat itu barisnya harus sesuai dengan yang disifatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti dengan nama Allah yang bagaimana sifatnya Allah itu yang penyayang. Nah, keduanya rahimi, yang pengasih atau lagi pengasih. Dengan nama Allah yang penyayang, pengasih lagi penyayang. Ini dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu adalah naat. Naat 1 dan naat 2. Jadi pemakaian bismillah itu harus sesuai dengan kerja kita yang akan kita lakukan. Atau secara umum boleh abda'u saja. Begitu menurut ilmu nahu. Jadi saya sebagai salah seorang pimpinan pondok mengharapkan kepada pondok-pondok lain, kiranya kita lanjutkan apa yang diprogram oleh Kasih Pondok Pesantren, bertukar pendapat tentang ilmu alat, ilmu nahu dan saraf, supaya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan kita terfokus begitu saja kepada tahfiz Al-Quran. Tahfiz itu bagus. Ya, banyak pahalanya. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran. Ya, itu banyak fadilahnya itu. 1 huruf saja pahalanya 10. Alif, lam, mim, 3 huruf 30. Orang yang tamat Al-Quran hafal semuanya, itu dalam suatu riwayat, ibu bapaknya akan andai kata bernasib malang, dijemput oleh anaknya ke dalam neraka, dibawa ke dalam surga. Begitu salah satu keterangan yang kita baca. Tapi alangkah baiknya orang-orang pondok ini harus alim juga dan hafal juga Al-Quran, hafid dan alim. Ya, sehingga alim itu kan jamaknya ulama'i. Jadi ulama adalah jamak dari alim. Ulama. Jadi kunci untuk alim itu memahami Al-Quran dan Sunnah, harus paham ilmu nahu, ilmu saraf, supaya jangan salah kiprah kita mengartikan Al-Quran dan Sunnah. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.